Oke, halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini kita masih melanjut belajar tentang Power App, dan untuk materi kali ini masih ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya, yaitu saya akan membuat sebuah login form. Nah, tapi bedanya dengan materi yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya itu kita buat login form itu semua user ID dan password sudah ditempel di Power App-nya. Nah, tetapi kali ini saya akan membuat beda, di mana user ID dan password itu akan dibuat di database, yaitu menggunakan SharePoint, kemudian menambahkan hak akses. Jadi misalnya nanti hak aksesnya saya akan buat dua, yaitu ada admin dan user. Nah, nanti ketika user ID tersebut login dengan hak akses admin, maka screen yang ditampilkan adalah screen dari admin. Nah, ketika login menggunakan hak akses user, maka screen yang ditampilkan adalah screen user. Ini saya kemarin baca-baca di YouTube-nya bahwa bagaimana caranya kalau membuat hak akses, misalnya ada user dan admin, itu bagaimana caranya. Nah, ini saya coba buat materinya. Oke, kita langsung aja. Jadi pertama, teman-teman buat sebuah screen dulu di sini. Ini screen pertama. Ini saya coba rename dulu. Ini screen utama. Saya akan kasih nama di sini screen utama. Lalu di screen utama ini saya akan tambahkan text input. Tambahkan 2 text input. Kemudian saya akan tambahkan 1 dropdown. Nah, dropdown ini fungsinya nanti untuk pemilihan login sebagai admin atau login sebagai operator atau user, gitu ya. Nah, saya tambahkan 1 button untuk submit atau loginnya. Ini kita ubah namanya dulu. Ini txt UID, lalu kosongkan. Yang kedua txt password, dan yang ketiga ini biar aja lah, ini dropdown ini biar aja. Lalu di buttonnya ini saya kasih nama btn login. Teksnya diubah menjadi login. Oke, kalau sudah langkah selanjutnya membuat 2 screen lagi. Nah, screen yang pertama ini, yang screen 1, saya akan ubah namanya menjadi screen admin. Nah, di dalam screen admin ini saya buat hanya sebagai penanda ya, bahwa ini loginnya sebagai administrator. Tambahkan 1 button dan kasih teksnya back seperti ini. Ini sampling aja ya. Jadi nanti teman-teman bisa kembangin, misalnya di login atau menu admin ini bisa ditambahkan form-form yang dibutuhkan untuk koneksi ke database-database yang lain. Ini aja sebagai contoh kecil bahwa ketika nanti dijalankan, ketika kita pilih login sebagai admin, maka akan muncul atau diarahkan ke screen administrator. Dan kalau login sebagai user, nanti akan diarahkan ke screen user, seperti itu aja. Nah, untuk yang screen yang kedua, saya kasih nama di sini screen user. Tambahkan label juga untuk penanda. Ini user. Kemudian dan sama, tambahkan 1 button. Oke.
Nah, sekarang kita sudah buat atau sudah mempunyai 3 screen. Yang pertama screen utama, kemudian ini masih kosong ya. Yang kedua screen untuk admin, kemudian yang ketiga adalah screen user. Nah, untuk yang dropdown-nya saya akan buat 2 list, yaitu admin dan user. Oke, sudah. Langkah selanjutnya, karena database-nya atau login-nya kita akan buat di SharePoint, maka teman-teman sudah membuat site di SharePoint-nya, lalu buat list baru dengan nama di sini, misalnya saya akan kasih nama login privilege. Oke, untuk title ini saya ubah namanya menjadi user ID. Lalu tambahkan 1 kolom lagi dengan nama password. Tambahkan 1 kolom lagi dan beri nama hak akses. Oke ya, ada 3 kolom. Lalu isi kolomnya, misalnya user ID saya akan kasih loginnya itu admin, kemudian passwordnya admin, dan hak aksesnya admin. Save, kemudian tambahkan lagi 1 record. Ini user, passwordnya user, kemudian hak aksesnya user. Oke, 2 ini ya. Nah, kalau sudah, kita kembali ke Power App-nya dan menghubungkan SharePoint tadi ke Power App-nya. Masuk ke bagian data, kemudian add data, pilih SharePoint, lalu pilih site-nya yang sudah kita buat tadi, kemudian pilih list table dan klik connect. Oke, kalau sudah connect sini, nah sekarang kita bagian membuat atau mengisi rumusnya. Rumusnya di screen utama di bagian login ya. Oke, di sini masuk ke bagian properties on select. Lalu isikan rumusnya if conrow filter, tentukan database-nya, lalu tambahkan n. Nah, di sini kita hubungkan di masing-masing text input, txt user ID titik text sama dengan title, kemudian txt password text sama dengan password, dan hak akses sama dengan dropdown 2, koma dropdown 2 titik selected titik value itu 23, kemudian tambahkan angka 1, lalu rumus selanjutnya koma if. Nah, ini if dropdown 2 selected
value sama dengan admin ke navigate screen admin lalu selanjutnya dropdown 2 dot selected text dot value sama dengan user, maka navigate screen user, web, lalu tambahkan tutup kurung, kemudian tambahkan notifi untuk error, notifi user ID atau password tidak sesuai. Kemudian tambahkan notifi error. Lalu tutup kurung. Oke, kalau sudah, cek lagi ada yang salah atau enggak ya. Nah, kalau sudah, kita cek lagi ada yang salah atau tidak. Kalau sudah pasti tidak ada yang salah dan error, kita coba testing. Testing di sini tadi ini admin ya. Admin, kemudian passwordnya admin dan loginnya dan privilege-nya ini admin. Klik. Nah, berhasil. Nah, kalau back-nya belum saya isi. Langkah selanjutnya isi fungsi back. Sebentar, ini kita isi fungsi back-nya ini, rumusnya back aja. Oke, terus di screen user ini juga back juga. Lalu kembali lagi ke sini, admin ini ubah untuk propertiesnya yang teks ini menjadi password. Mana ya? Kita dulu ya. Modenya nah ini menjadi password di bagian mode. Modenya diubah menjadi password agar apa yang kita ketik tidak kelihatan. Coba lagi. Oke, admin tadi sudah admin login. Nah, masuk ke screen administrator. Kalau kita back kembali ke awal, kalau misalnya user ID dan passwordnya benar, kemudian hak aksesnya ubah menjadi user, maka akan muncul error seperti ini, tidak bisa akses. Itu. Nah, kalau kita ubah lagi di sini, user, kemudian passwordnya user, dan privilege-nya atau hak aksesnya user, coba login. Oh, ininya huruf besar tadi ya. User, kemudian login. Oh, kayaknya ada salah lagi. Oke, ini ininya user huruf besar. Ini harus sesuai ya. Jadi penulisannya harus sama dengan apa yang kita buat di SharePoint-nya. Jadi tidak boleh salah. Coba cek rumusnya. Oke, ini benar. Oke, sama. Sekarang kita coba tes lagi. Passwordnya loginnya user, kemudian passwordnya user, lalu user login. Nah, ini sekarang masuk ke screen user, back lagi. Nah, ini kalau admin sama nanti akan error. Nah, muncul error seperti ini. Itu oke, error. Sekarang back dulu. Nah, kemudian kalau kita mau nambahin, jadi kalau semua user ID dan passwordnya kita di set di dalam SharePoint, maka kita bisa menambah dan menghapus serta mengedit user ID-nya itu di SharePoint-nya. Nah, misalnya saya akan coba tambahkan di sini satu user ID lagi.
User ID-nya misalnya operator. Passwordnya 1234. Hak aksesnya harus sama yang sudah kita buat tadi ya. User atau admin hanya ada 2. Oke, user. Kemudian save. Nah, ketika kita login dengan user ID yang baru tadi, operator, passwordnya 1234, privilege-nya user, maka bisa masuk sesuai dengan yang di sini. Dan kita juga bisa mendelete-nya. Back ya, ini kita coba back, lalu saya akan delete atau ya passwordnya akan saya ubah. Nah, saya ubah menjadi misalnya di sini 1234 tambah 5 gitu. 1 gitu. Oke. Kalau sudah ini di refresh dulu. Oke, sorry. Ini connect lagi. 1 2 3 4. Kalian coba lihat. Nah, dia nggak akan mau karena passwordnya sudah kita ubah di sini. Gitu ya. Nah, makanya 1 2 3 4 tambah 1 lagi. Oke, baru dia bisa masuk. Dia lebih fleksibel. Nah, sekarang kita tambahkan misalnya untuk operator ini hak aksesnya admin. Tambahkan saja di sini. Admin. Oke, kalau sudah save ini dan jalankan. Nah, tadi operator kan tadi user nih. Nah, cuma sekarang kita login. Oke, masih bisa ya. Sekarang kita coba. Ini user, operator user, admin. Oke. Nah, dia udah nggak mau. Gitu. User, terus coba jalanin lagi. Ini admin. Oke, maka dia menjadi privilege-nya berubah ke atau screen-nya menyesuaikan dengan privilege yang ditentukan seperti itu. Nah, oke, jadi langkah selanjutnya kita akan membuat fungsi refresh. Jadi akan membuat refresh di SharePoint-nya. Jadi ketika ada update akan membuat data yang di SharePoint akan auto update di Power App-nya. Ini bisa kita buat menggunakan icon. Saya akan coba pilih di sini refresh ya. Di sini refresh, kemudian ubah menjadi refresh login privilege. Atau juga kita bisa tambahkan di sini di bagian akhir misalnya di sini refresh privilege, kemudian tambahin lagi untuk refresh di bagian button, di setiap menu ya. Ini refresh dulu, refresh. Oke, ini koma. Login privilege, refresh, kemudian di screen user juga sama, tambahkan rumus lagi, refresh, login privilege. Oke. Nah, jadi fungsi dari refresh ini adalah untuk mendapatkan data terbaru pada saat SharePoint data di SharePoint-nya itu kita update atau kita modifikasi. Nah, caranya seperti ini. Misalnya ini screen-nya tetap on seperti ini, tapi saya akan ubah di sini. Misalnya yang operator nih saya delete.
Oke ya, operator ini saya delete. Kemudian saya right klik tombol refresh dan login. Nah, maka dia udah nggak ada hak akses lagi gitu. Oh, dia user misalnya mau refresh, dia juga nggak ada hak akses lagi. Jadi ini fungsinya refresh ini mendapatkan data terupdate dari database yang kita buat di SharePoint-nya. Oke, teman-teman semua, itu saja menu untuk login form menggunakan database-nya menggunakan SharePoint. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang Office 365 khususnya Power App, dan terima kasih yang sudah support channel ini. Sampai berjumpa di tutorial-tutorial saya selanjutnya. Terima kasih.